Oke, pagi Ya, ini Pak. kita mau cerita mengenai komunitas reseller, komunitas konsorsium, dan mungkin kita mau mulai dulu dengan cerita eh, 2017, 2016 kita mulai charter pesawat, lalu tidak cukup kita punya customer tidak cukup banyak, walaupun TX ada 200-an cabang, kita perlu membuka diri gitu ya. Nah, pada waktu kita membuka diri yang paling sulit adalah bagaimana menghilangkan bendera daripada TX Travel-nya, karena travel lain nggak mau ada TX Travel-nya. Ini satu hal yang wajar karena kalau benderanya pakai TX Travel, hari ini dikirim tamu dari travel A tentunya lain kali nggak mau ikut dengan travel A lagi karena tahu langsung aja dengan TX. Nah, kira-kira pengalaman itu mungkin kita mulai dari situ ya Pak Makmum. Silahkan sharingnya Pak Makmum. Ya, Pak, selamat pagi semuanya. Jadi, eh, memang ego itu tinggi, Pak, memang. Jadi kalau dulu saya kan sama Bapak kan apa namanya sudah di setting sejak awal sebagai TX Travel. Nah, untuk keluar dari sebagai orang TX Travel itu memang sulit sekali bagi saya pertama. Ya pada waktu Bapak mau bilang bahwa ini mesti di-sharing dengan orang lain, itu saya tidak serta-merta menerima gitu kan. Ini gimana ya? Satu saya harus berhadapan sama TXO TXO gitu kan. Pasti akan dipertanyakan. Ya TX kan, pasti owner. akan ya mereka pasti bertanya kenapa di-sharing. Tapi pada waktu itu saya melihat bahwa barang atau charter flight yang Bapak ambil, kalau saya hitung, sehebat-hebatnya orang TX Travel jualan juga nggak bakalan habis, gitu kan. Nah, untuk membuat charter flight ini berumur panjang, ya memang selain harus terisi terus, dan itu tidak mungkin hanya dengan TX Travel, nah, untuk kepentingan yang lebih panjang tadi, saya berusaha untuk memahami. Nah, memang awal-awal susah keluarnya untuk membagi ini dengan travel agent lain gitu kan. Apalagi saya kan pasti akan mulai dari awal lagi. Agent-agent yang saya kenal, yang Bapak kenalin malah kan kebanyakan yang bukan bukan yang dalam tanda kutip besar-besar gitu, Pak. Yang langsung mengerti gitu. Produk tour itu seperti apa. Mesti ngajarin gitu kan. Belum lagi capeknya Bapak ngajak saya keliling 40 sampai 60 kota gitu kan maksudnya. Jadi tapi setelah berjalan saya akhirnya mengerti bahwa memang sudah zamannya seperti itu. Itu Pak, maksud saya Oke. kesan pertamanya. Iya, oke. Saya masih ingat bahwa kenapa kita putuskan adalah untuk kerjasama dengan travel dalam tanda petik adalah yang tidak punya grup tour, yang Ya, kecil di daerah di mana-mana kita sampai 24 provinsi roadshow 2018 itu ya. Kita berdua 2019 Pak Mamum udah lebih banyak daripada saya karena saya mulai melihat apa yang saya mau bertapa gitu ya, meditasi, saya melihat apa yang bisa saya lakukan karena kalau terus-terusan jalan saya akan terus sibuk. Nah, Pak Mamum masih ingat mungkin bisa sharing kenapa kita justru yang punya charter flight, group tour, lalu kita mulai pakai bendera konsorsium. Karena itu sendiri menjadi satu perdebatan yang saya pegang secara prinsip. Mungkin masih ingat waktu itu saya bilang di komunitas asosiasi Asita, saya bilang kalau ada satu yang ikut kita harus pakai benderanya netral. nah, Kejadian. Nah, Pak Mamu ya, masih ingat waktu itu? ya, ya itu begitu Bapak pertama kali sudah bilang seperti begitu. Belum maksud saya itu ucapan itu belum terlalu lama gitu. Dalam 3 hari ke depan itu saya ingat ada satu grup itu semuanya sudah jadi, semuanya tamu TX Travel, semua luggage tag sudah dibuat,
tour leader sudah di briefing, terus apa namanya itu semua ibaratnya istilah kita itulah perintilan, spanduk segala macam itu semua sudah jadi. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang daftar, kebetulan kita waktu itu baru pulang dari Pekanbaru, ada daftar, saya ingat banget nama travelnya, tapi nggak usah saya sebut aja. Dia daftar dan hanya satu orang gitu kan. Itu 3 hari sebelum berangkat gitu kan. Nah, alhasil karena Bapak sudah memutuskan seperti itu, saya harus berhadapan sama tour leadernya, sama operationnya, untuk mengganti semua itu, gitu kan. Untuk mengganti semua perintilan itu, dari spanduk harus nyetak secara cepat, yang belum lagi apa ibaratnya dicemberutin bagian luggage tag, karena dia pikir sudah selesai gitu kan, dia sudah cetak, sudah potong gitu kan, ya itu kalau biaya itu sudah resiko lah kalau soal biaya. Luggage tag itu kan dicetak bolak-balik gitu kan, dia ngerjainnya gitu kan, harusnya harus berpindah ke grup berikutnya. Jadi dia mesti ngulang lagi, mesti apa dengan bendera yang konsorsium. Yang paling sulit pada waktu itu Pak, terus terang adalah benderanya, karena kan bendera itu nyetak itu kan nggak cepet gitu kan. Nah, akhirnya ya dengan segala cara akhirnya bendera itu bisa kita dapatkan lagi. Kalau spanduk mah mudah lah gitu kan. Nah itu yang saya ingat. Nah sejak itu baru saya prepare lebih cepat. Yang saya tidak duga itu apa yang Bapak putuskan itu cepat kejadian gitu Pak. Itu yang tidak saya duga gitu kan. Ya mungkin sudah sekian kota kita keliling, Bapak aktif sekali di sosmed, orang ngelihat gitu kan. Nah itu yang saya bilang, waduh ini saya bisa pontang-panting gitu maksudnya. Kalau saya nggak prepare lebih awal gitu kan. Bahkan saya biasa apa saya menjadi terbiasa untuk prepare terlebih dahulu walaupun Bapak belum putuskan itu. Itu yang saya rasakan itu kan. Lebih baik saya prepare dulu gitu Bang, Bapak sudah rencana, saya lebih baik prepare, ketika kejadian saya nggak pontang-panting gitu. Itu sih yang saya paling ingat Pak gitu. Ya, saya memperkenalkan kepada teman-teman ya, ini adalah Pak Makmum. Eh, banyak sekali membantu kami, dan Pak Makmum ini join sudah 16 tahun, seumur daripada TX Travel. Sebenarnya TX Travel lahirnya adalah Oktober, Pak Makmum ini joinnya adalah Februari atau Maret ya Pak ya? 1 Maret 2004 Pak. Masih Maret ya. 001 Pak. Ya, sebenarnya belum ada 001-nya, Pak. Karena baru Maret, saya waktu itu masih ingat, ini ya yang namanya jodoh ya, Pak ya. Teman-teman juga mesti lihat bagaimana pada waktu itu saya masih ingat, setelah yang menginterview Pak Mamum adalah kebetulan istri saya. Lalu setelah oke segala macam, baru ketemu saya. Dan Pak Mamum saya tempatkan adalah bukan di lantai 1, tapi di lantai 2. Dan kebetulan lantai 1-nya itu adalah kosong melompong, tidak terima tamu gitu ya. Ya, saya ingat sekali bahwa pertama kali join, saya tanya dulu kantornya mana, karena biar bagaimanapun saya pindah kerja, saya harus tahu saya bakalan lama apa tidak, perusahaan yang saya masukin ini akan long life apa enggak, akan berumur panjang apa tidak gitu kan. Kesan pertama tidak cukup bagus bagi saya sebenarnya, karena kantornya di lantai 2, bahkan nama belum jadi, dan meja belum siap, komputer belum ada gitu maksudnya. Nah, dan yang saya ingat memang saya diinterview oleh Ibu Rita, istri Pak Anton. Setelah diterima ketemu Pak Anton, yang saya ingat adalah Bapak bilang bahwa saya mau buka banyak. Saya sih iya aja gitu kan, padahal mulainya seperti begini gitu kan. Saya sih iya aja, dalam hati ini orang mimpinya kok banyak banget gitu kan, padahal belum apa-apa. Tapi apa itu mungkin yang namanya visi ya, jadi saya nggak tahu, saya ikutin saja, dan itu kejadian gitu maksudnya. Jadi ketika pertama kali mau buka banyak melalui TX Travel, saya ikutin semua satu persatu, dan itu semua kejadian. Sampai sekarang masih tetap ada, jumlahnya 250-an. Terus ketika Pak Anton bilang bahwa mau lebih banyak lagi, mau buka konsorsium dengan jumlah yang lebih banyak lagi, daripada saya pikirin mending saya jalanin aja gitu kan maksudnya. Dan ya kejadian aja Pak sampai sekarang. Ya saya kan jadi ngasuh
sekian grup WA dengan sekian banyak apa namanya sub-agent yang harus dilayani satu persatu gitu kan. Dan menurut saya itu hanya mengulang TX travel saja. Cuma jumlahnya lebih banyak gitu kan, dan pertanyaannya lebih lebih beragam. Itu sih Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Mamum juga bisa sharing kenapa kita fokusnya adalah jualannya jualan grup tour. Kita tahu sulitnya grup tour itu seperti apa, dan kita di konsorsium, satu langkah pertama pada waktu kita bikin konsorsium itu kan sebenarnya membuka kesempatan, membuka momentum untuk yang tidak punya grup tour menjadi punya grup tour. Nah, yang saya mau Pak Mamum sharing adalah suka duka bikin satu grup itu seperti apa sih? Ya, kenyataan memang awal-awal saya kan pengalamannya di tiketing Pak awalnya. Terus hotel. Nah, kan memang seiring zaman Pak, tiket itu digiles apa di apa ibaratnya ya, uh, setelah adanya internet, adanya aplikasi, keluar Traveloka, walaupun ya apa kita ikut membesarkan Traveloka gitu kan sebelumnya, dan apa hotel juga begitu. Nah, ketika dua ini sudah surut gitu kan, Bapak kan pindah ke grup tour gitu kan. Nah, grup tour awal-awal itu susah sekali karena satu nggak pengalaman sama sekali. Saya juga tidak pengalaman menjual tour awalnya, dan sangat berat sekali karena tidak ada yang bisa saya tanya awalnya kan Pak. Jadi tertatih-tatih sekali. Saya ingat pada waktu itu tur yang pertama kali kita garap adalah tur Quilin, walaupun murah sekali, tapi karena nggak pengalaman jual itu kan sulit juga gitu kan. Tapi mungkin momentumnya aja yang pas. Ketika tiket surut dan hotel surut, kita pindah ke tur gitu kan. Nah, ketika tur euforia sekali, yang apa terjual banyak sekali. Saya ingat waktu itu Quilin 399 gitu kan, itu booming gitu kan. Kita hanya yang ngerjain cuma 2 orang gitu kan di bagian operation karena memang nggak siap gitu kan. Lalu berikutnya kita dapat yang Macau sama pesawat Mandala pada waktu itu. Nah, itu saya nggak nyangka itu booming. Terus dapat Bangkok yang sedemikian murah, yang saya disuruh stay di Thailand 8 hari sama Bapak gitu kan. Sampai ketiduran di lobi gitu kan, karena setiap hari grup datang, 2 grup. Dunia saya pada waktu di Thailand itu adalah dari hotel, bandara, city tour, balik lagi ke hotel, hotel, bandara, setiap hari begitu. Jemput yang datang, nganterin yang pulang, city tour, terus ke hotel. Itu saya ingat sekali itu 8 hari. Lalu puncaknya menurut saya adalah pada waktu charter flight yang ke Changjiajie gitu kan. Dalam hati ini berat sekali, terus apa sama-sama stres menurut saya. Bapak juga stres gitu kan. Maksud saya itu karena kita baru mengandalkan TX Travel pada waktu itu. Jadi waktu itu TX Travel sangat kompak, sangat militan, itu saya tahu gitu kan. Saya tinggal bikin materi promosi aja, sebar ke mereka, mereka juga nyebar, bikin konten hampir setiap hari gitu kan. Dan memang apa at the end 9 kali flat tidak jelek-jelek amat, malah hampir bisa dibilang pesawat selalu full. Nah, ketika Bapak ambil charter flight yang Hainan lagi, nah itu yang saya bilang, wah ini kalau kejadian Changjiajie lagi, nggak mungkin. Changjiajie cuma 1 kali seminggu. Kalau misalnya Hainan 3 kali seminggu hanya TX, nggak mungkin. Nah, itu flashback saya pada waktu Bapak mau membuka untuk ke konsorsium itu, Pak. Jadi, wah iya, kayaknya benar juga nih. Jadi di dua sisi saya mengabaikan protesnya orang TX, karena ini di-sharing gitu kan ke orang lain. Jadi, kalau suka dukanya pada waktu menjual produk Hainan yang charter ini, yang pertama kali kita sharing ke konsorsium, ya tadi Pak, kalau sama TX, saya tuh nggak perlu ngomong banyak Pak. Saya sudah tahu gitu kan, orang TX bakal nanya apa gitu kan. Tapi ketika ke konsorsium, saya harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya, masa gini aja sih nggak tahu gitu kan. Tapi kan itu kenyataan gitu kan.
Dan memang itu terjadi, kita harus berbicaranya ke level yang sangat dasar, tapi itu bagi saya refresh, jadi saya tahu problem dari teman-teman yang kita ajak untuk jualan Hainan itu apa. Paling tidak itu. Ya, mohon maaf, bisa saya bilang dari pertanyaan-pertanyaan yang lugu sekali gitu kan. Oh, kok nanya begini gitu kan. Ibaratnya ya yang tidak pernah saya terfikirkan bakal ditanya gitu, Pak. Tapi itu kan memperkaya gitu, akhirnya memperkaya apa namanya wawasan saya gitu kan. Terpaksa harus tanya ke sana kemari. Ini kenapa murah, pertanyaan seperti itu aja saya bisa bikin bagaimana jawabnya gitu kan. Mau terus terang kok kayaknya buka rahasia perusahaan gitu kan. Ibaratnya oh iya ini disubsidi subsidi sekian, tapi ketika saya keliling sama bapak dan bapak presentasi kok malah bapak buka-bukaan gitu kan, malah dikasih tahu subsidinya berapa, kenapa harga jadi segini, kenapa harus begini. Ya sudah, saya lebih lepas aja seperti itu. Jadi apa ternyata ketika kita lebih terbuka dan memang dunia sekarang menuntut transparansi itu sudah tidak mungkin dihindari, ya sudah kita belak-belakan saja gitu kan. Bahkan sampai profit kan bapak juga belak-belakan gitu kan. Itu yang saya yang lebih mudah akhirnya buat saya gitu kan. Itu sih Pak. Ya, saya mengambil keputusan pada waktu itu, memang satu keputusan yang belum pernah saya lakukan untuk charter pesawat Changjiajie. Lalu banyak sekali kita punya pengalaman yang membuat kita tidak bisa tidur gitu ya, seminggu sekali giliran nggak bisa tidur karena kita harus memastikan pesawat berangkat, mendarat aman, lalu balik lagi, lalu mendarat lagi gitu ya. Nah, tetapi itu satu suka duka yang membuat saya berani untuk masuk kepada Hainan. Pada waktu Hainan seminggu 3 kali, kali 210 itu ada 600 gitu ya. Jadi dari 100, waktu itu kalau nggak salah 170 apa 160 sekian ke Changjiajie, lalu kita mulai menjadikan 630 per minggu. Ini sesuatu lompatan yang sebenarnya menjadikan bukan double lagi gitu ya, tetapi menjadi triple, dan kita harus mulai membuka diri. Saya masih ingat bagaimana saya harus berbicara cukup lama, berbulan-bulan mempersiapkan mental, karena ini akan untuk pertama kali TX Travel sharing produk dengan non-TX. Dan alasan saya, keterbukaan saya cuma satu, bahwa kalau cuma dijual oleh TX sendiri, kita monopoli sendiri, apa yang terjadi adalah produknya jangka hidupnya akan pendek. Dan itu kalau sekarang kita flashback mundur, terbukti. Dari tahun 2017 sampai Januari 2020, kita masih menjalankannya Hainan. Dan posisi 2020 Januari itu kita seminggu itu ada 11. Makanya sebenarnya ini adalah mutual benefit ya, keuntungan win-win. Bagaimana saya mendapatkan keuntungan dengan memberikan keuntungan kepada teman-teman travel agent lain. Pak Mamum, saya paham dari sisi pada waktu itu kita bikin konsorsium. Lalu 11 November 11/11/2019 saya memutuskan untuk kita mulai yang namanya buka lebih besar lagi, karena saya melihat bahwa travel agent sendiri yang ada kurang lebih sekitar 50.000 yang berizin, ini tidak cukup besar untuk mengambil, menerima yang namanya pasar yang semakin lama semakin besar, dan ada tekanan dari teman-teman travel agent yang mulai membuka untuk masuknya non-travel agent, tapi tidak dikelola dalam tanda petik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ya di Indonesia. Jadi agak sedikit menurut saya ini
kok berani nyerempet-nyerempet yang berbahaya. Kalau itu dilanjutkan terus, yang salah ini lama-lama akan menjadi kebiasaan. Lalu saya mulai membuat yang namanya reseller. Nah, reseller ini kan satu level lagi. Boleh cerita Pak Makmum? Kalau reseller, sebenarnya sih kalau dari sisi saya, ini duplikasi saja Bapak yang tadinya TX Travel dengan konsorsium itu kan ibaratnya polanya kan sama gitu Pak. Polanya sama. Jadi adanya konsorsium jadi menjadikan TX Travel-nya seperti bagaimana gitu kan, walaupun akhirnya dipahami juga kenapa kita berbuat seperti itu. Nah, begitu juga yang reseller gitu kan. Kalau reseller sih berangkat, kalau saya melihatnya gini Pak, banyak agen-agen konsorsium yang kita bilang sebagai sub agent itu punya tamu bahkan punya travel aja tidak gitu loh Pak, maksudnya bisa menjual lebih banyak, bahkan yang lebih banyak dari yang mengaku dirinya yang punya izin travel gitu kan. Saya masih ingat untuk Hainan itu ada dua orang yang berani ngambil satu pesawat penuh, ada dua orang, saya tidak akan pernah lupa, dan itu bukan travel agent gitu kan. Maksud saya, dia nggak punya travel, dia nggak ngaku TX Travel, tapi dia punya ibaratnya tamu dan berani ambil satu pesawat. Dan ketika berangkat, ketika terbang sudah selesai tour, ternyata saya lihat tamu-tamu yang berangkat sama orang ini bukan orang yang tidak kenal saya, bahkan kenal saya. Maka saya bilang, loh kok ngambilnya ke ibu itu? Dia bilang, ya saya udah kenal lama sama beliau. Kan kamu tahu? Iya, saya tahu itu produk kamu, dia bilang gitu. Dia kenal saya gitu Pak, tapi lebih memilih untuk beli kepada orang yang temannya dia, yang bukan travel agent gitu kan. Nah, secara harga kita kasih kan itu sama semua gitu kan, karena memang hitungnya kan harganya per satu pesawat gitu kan. Nah, itu ada dua yang saya ingat, bahkan belum pernah dilakukan oleh maksud saya itu belum pernah ada TX Travel yang charter, yang beli satu pesawat penuh untuk cabang itu sendiri, belum pernah. Termasuk agent konsorsium juga belum pernah. Nah, ini orang yang tidak punya travel, tidak punya kantor, tapi dia punya komunitas. Itu yang saya perhatikan. Komunitasnya itu hampir kayak kita, ada di banyak kota gitu kan. Jadi ini menurut saya itu orang-orang seperti ini nih banyak, orang-orang yang punya komunitas seperti ini nih banyak. Dan menurut saya mereka lebih karena bukan travel legend, ya dalam tanda petik lebih nurut, dikasih tahu ini iya, dikasih tahu itu iya gitu kan. Tidak banyak problem sama sekali ketika menghandle gitu. Kebetulan kan memang ambilnya dari kita gitu kan. Tapi dia bukan travel agent gitu. Nah, reseller ini kan Bapak membuka peluang ini kan untuk orang-orang yang seperti ini gitu kan. Kita tahu kan bisnis zaman sekarang itu orang lebih percaya temen ketimbang seorang sales yang ngomong gitu kan. Saya misalnya mau beli handphone, saya akan tanya teman saya dia pakai handphone apa, dan saya lebih nurut, lebih percaya dengan yang dia pakai, yang dia sarankan gitu. Nah, ini kan namanya komunitas gitu kan. Nah, sekarang ibaratnya bisnis zaman sekarang kan, kalau dulu ikan gede makan ikan kecil, kalau sekarang kan kebalik ya kan, ikan besar digrogotin sama ikan-ikan yang kecil gitu kan. Nah, menurut saya bagi teman-teman travel agent sendiri, ini bukan ancaman, justru ini peluang gitu kan. Yang Bapak buka ini kan teman-teman travel agent bisa rekrut mereka kan, kita nggak pernah tahu di luaran sana gitu kan, orang-orang dalam tanda petik umum atau awam tapi memiliki massa gitu kan, memiliki komunitas yang tidak tahu kapan teman-teman travel agent akan ketemu orang seperti ini gitu kan. Kalau mereka bisa direkrut menjadi resellernya teman-teman travel agent, itu kan sangat-sangat powerful gitu kan. Kita nggak perlu dikenal gitu kan. Bapak kan sekarang sudah TX Travel nggak perlu dikenal gitu kan sekarang gitu kan. Ekonomi sharing gitu kan, kita bagi dengan sebanyak mungkin orang gitu kan. Ini menurut saya sih malah bukan ancaman.
kalau reseller travel ya. Kalau dipahami dengan jernih, coba duduk ketemu Bapak gitu kan, ngomong pelan-pelan gitu kan apa maksudnya. Nyaranya kan selama ini penolakan dari beberapa teman travel agent itu kan ketika dijelaskan dan ketemu Bapak kan akhirnya apa mengerti gitu kan. Maksudnya seperti apa. Apalagi dengan sistem yang sudah diotomatisasi itu akan lebih powerful. Memang yang problem dari menjual tour itu kan kenapa tour ini belum bisa diotomatisasi seperti tiket dan hotel, karena kan tour ini memerlukan penjelasan. Tidak kayak beli tiket pesawat, beli di Traveloka, klik 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 selesai, udah. Ya kan itu tidak seperti itu. Kalau tour memerlukan penjelasan dan di reseller ini kan kita kan memberikan pelatihan itu gitu. Walaupun secara online dan ada tatap mukanya juga gitu kan. Itu yang penting kan di situ gitu kan. Nah, jadi kalau mau dipahami reseller ini sangat powerful sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya yang lagi lihat sekarang ini adalah teman-teman travel, dicoba dulu berbicara, pahami kalau ada salahnya di mana kita dikasih tahu gitu Pak maksudnya. Dan menurut saya kalau dulu Bapak hanya Jang Cace dengan TX, lalu ada Hainan, lalu ada Quilin, Bapak ngajak agen konsorsium. Kalau Bapak sekarang dengan seminggu 9 kali charter flight plus konsorsium pun juga itu nggak akan panjang, nggak akan cukup yang jualan Pak gitu kan. Itu saya mengerti. Jadi ini mungkin akan membuat nafas lebih panjang. Toh ini kan di sharing gitu maksudnya. Profitnya juga lumayan besar kok. Gitu kan. Itu Pak. Oke, ini menarik. Kenapa? Satu, tadi saya mengatakan saya di-trigger karena ada teman-teman travel agent yang mengizinkan buka cabang tanpa ada legalitas. Mengizinkan buka usaha tanpa perlu buka kantor. Nah, saya perbaiki di sisi legalitasnya. Satu adalah bahwa yang saya rekrut adalah travel agent, itu yang punya izin dan punya kantor. Jadi saya tidak merekrut yang tidak punya izin dan tidak punya kantor. Ini satu. Kedua, kenyataan tadi ada yang tidak punya izin, tidak punya kantor, tapi punya customer. Bagaimana? Nah, mereka harus bergabung dengan yang punya izin dan punya kantor. Jadi ini adalah satu win-win dan kami di pusat menyediakan sistemnya. Sistemnya yang kita pakai punya sendiri adalah menjadi semacam marketplace-nya untuk grup tour. Ini juga sangat kita sudah pakai cukup lama, kita sudah testing dengan banyak kali gitu ya. Yang terakhir waktu itu saya sempat ngomel-ngomel ke Pak Mamu, mungkin Pak Mamu masih ingat kita jual harga 299 Hainan. Saya bilang, Pak Mamu buka aja sekitar 500 apa waktu itu saya lupa angkanya berapa. Lalu begitu saya selesai meetingnya, wow banyak sekali di WA pada nanya, Pak udah nggak bisa, ini kenapa? Saya bilang, Pak Mamung bukanya berapa? Nggak tahu, Pak Mamung juga udah buka dan benar dalam waktu 2 jam itu habis semua. Ini yang luar biasa. Yang satu adalah karena pakai sistem, kedua adalah sistemnya sendiri sudah dites. Pak Mamung, saya mau loncat sedikit mengenai tadi Pak Mamung berbicara mengenai komunitas dan lain sebagainya. Ceritain dong pengalaman Pak Mamung dari beriklan, kita di koran, sekarang itu kita beriklan itu cuma ada di radio karena memang sangat efektif di radio Pas FM, selebihnya tidak ada lagi iklan di media yang lain kecuali kita ada di Instagram dan Facebook. Silakan Pak Mamung, pengalaman pasang iklan, perubahan dari media ke sosmed. Ya Pak, kalau sedikit tadi yang Pak Anton cerita soal sistem, teman-teman tidak usah khawatir soal sistem. Pak Anton bikin sistem bukan kali ini aja. Saya tahu sekali berapa kali beliau sudah bikin dan kategori yang sangat sukses sistem itu seperti apa.
Saya ingat yang tadi Pak Anton cerita soal dijual sangat murah, itu sedikit cerita. Pada waktu itu karena charter pesawat kita adalah Lion, ada kejadian kasus Lion jatuh, lalu penjualan sangat sepi, dan Pak Anton bilang ke orang Cina, ke partner di Cina, ini mau diapain? Terus kalau mau coba kita jual murah. Dan ketika dijual murah, orang nggak nanya lagi pakai pesawatnya apa gitu kan. Ternyata rasa takut itu bisa dibeli dengan harga murah gitu maksudnya. Ini saya masih mau tes lagi Pak, habis corona Pak gitu Pak ya. Saya lagi nunggu nih, begitu corona selesai, Cina buka, kita boleh pergi, kita mau coba lagi ini gitu kan. Tapi nggak tahu ya bakal semurah apa gitu. Jadi ditunggu saja gitu. Dan sistem ini saya pada waktu itu buka seat sekian banyak, hampir 5.000 seat, dan itu habis dalam jangka waktu 2 hari, yang mana saya nggak kebayang kalau tidak pakai sistem. Jadi sistemnya kuat selama dibuat booking untuk hampir 5.000 lebih seat pada waktu itu. Oke, kalau barang bagus, periode berikutnya adalah bagaimana cara menjualnya gitu kan. Nah, banyak barang bagus, murah, tapi kalau nggak tahu cara jualnya juga percuma gitu. Nah, kalau mau jualan yang promo itu paling mudah adalah melalui apa yang selama ini kita sudah selalu orang bawa-bawa, selalu dalam genggaman gitu kan. Yang pertama tentu paling gampang, paling mudah, yang paling soft untuk promo itu adalah pakai WA status. Nah, kalau saya kan karena saya di kantor lebih ke banyak juga di bagian promosi. Nah, kalau Bapak Ibu join sama saya bikinin materi promosi itu hampir setiap hari. Nah, materi promosi yang saya bikin itu dalam bentuk square, ada gambar, ada pokoknya promosi sekaligus tulisan gitu ya. Nah, yang paling soft untuk promo pertama kali pasang di WA status. Kenapa? WA status itu kita bisa tahu siapa yang ngintip. Kita bisa tahu berapa banyak yang ngintip. Ya, sebelum ke situ, dulu saya dikasih budget untuk pasang iklan di harian Kompas setiap Kamis, itu hampir 20 juta. Seminggu 20 juta, saya pasang hanya dapat 3 kolom, tapi saya tidak tahu siapa yang lihat, siapa yang baca. Cara saya ngetes adalah tanya ke anak-anak yang angkat telepon, orang tersebut taunya dari mana. Kalau sekarang semuanya lewat WA, mesti ditanya. Dan ketika pasang di iklan harian cetak itu, dalam hal ini Kompas, sangat tidak efektif sekali. Itu sudah saya tinggalkan mungkin 6-7 tahun yang lalu. Saya beralih ke yang namanya iklan di sosmed. Tapi yang pertama, urutannya kalau misalnya masih malu-malu, pasang dulu di WA status. Karena WA status itu orang itu nggak langsung dikirimin. Kalau orang yang mau lihat, dia ngintip gitu kan. Jadi caranya kalau misalnya kayak pedagang di kaki lima, kalau orang sudah ngeliat-ngeliat terlalu sering, tanyain gitu kan. Jangan ngintip-ngintip saja, Bu, ya tanya-tanya gitu. Itu yang paling sangat soft gitu kan. Terus yang kedua adalah ngeblas. Bukan bikin grup. Karena kalau bikin grup, orang kadang tidak suka dimasukin ke dalam grup chat ya maksudnya, itu tidak suka. Nah, tapi kita bikin yang namanya broadcast message. Itu kalau di WA sekali broadcast bisa sampai 256, tapi bikin dulu yang namanya grupnya dulu dibikin. Grup broadcastnya dibikin dulu, lalu di-blast. Nah, itu satu grup bisa sampai 256. Kita sekali ngeblas ada 256 orang yang terima belasan kita. Nah, ini mulai sedikit terbuka gitu. Nah, tapi setelah ngeblas ya harus cepat dijawab kalau ada yang nanya. Nah, ini step berikutnya. Nah, biasanya yang kita blast itu biasanya kalau yang WA status yang ngintip adalah orang-orang di ring satu kita, lingkungan terdekat kita. Teman, saudara, itu biasanya yang ngintip. Lalu teman-teman yang sangat dekat. Lalu kalau broadcast message sudah mulai lebih jauh gitu kan. Jadi perbanyak kontak-kontak yang di handphone kita gitu kan. Kalau perlu
ikut komunitas apa, lebih kepada tukar-tukaran nomor handphone gitu kan. Lalu yang ketiga berikutnya adalah di sosmed. Di sosmed ini Instagram, sekarang sosmed itu yang paling, kalau nomor satu itu masih YouTube, lalu Facebook, lalu Instagram. Nah, kalau Instagram dan Facebook, kalau mainan sosmed maksud saya, yang harus diperhatikan adalah konsistensi. Kalau di Instagram setiap hari harus upload. Nah, upload itu tidak harus bikinan kita sendiri, tidak harus. Karena kita bisa repost orang-orang, gambar orang-orang, gitu kan. Asal dicantumkan kita dapatnya dari mana. Repost from at siapa gitu. Nah, itu harus konsisten kalau di sosmed. Setiap hari harus upload. Sehari 3 kali. Lebih bagus lagi sehari 3 kali, tapi sekali ngupload 3 gitu. Nah, jadi kalau di sosmed harus konsisten. Selain berikutnya adalah beriklan melalui sosmed, yang mana itu sangat murah sekali. Bayangkan 20.000 per hari itu bisa menjangkau sekian ribu orang. Dan kita bisa tahu berapa banyak orang yang lihat, kita bisa tahu berapa orang yang ngeklik untuk baca promosi kita. Dan itu sangat murah sekali gitu maksud saya. Kalau dulu 20 juta seminggu, 20 juta misalnya saya bisa pakai sebulan, dan itu sudah sangat banyak sekali gitu maksud saya. Nah, itu hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan dalam berpromosi. Dan tidak perlu, kalau misalnya sudah sangat expert, barulah kita beriklan di Google, baru beriklan di yang lain-lain. Tapi yang paling ampuh masih WA sampai sekarang. WA itu apa yang saya terapkan di promosi travel dengan Bapak itu kan benar-benar saya coba di jualan-jualan saya yang lain seperti yang lagi saat sekarang gitu kan. Dan Jualan menurut saya apa? itu sekarang saya pernah jual masker, sekarang saya jual sambal kacang istri. Saya belum terlalu banyak, baru pasang di WA status, tapi menurut saya itu yang ngintip banyak dan yang beli cukup banyak gitu kan. Dan itu saya benar-benar duplikasi dan tiru ke produk-produk lain. Jadi ibaratnya apa yang Bapak ajarkan ke saya, ya saya terapkan ke bidang yang lain aja gitu sih. Produknya aja hanya yang beda gitu kan. Nah, itu nanti kan akan berikutnya itu next step-nya adalah bagaimana ibaratnya ya, di tiap kontak kita itu sukanya apa, itu dibikin orang ini ditawarkan barangnya jenis bagaimana, itu kan next step-nya nanti. Karena kan kita bisa lihat kok kesukaan mereka apa, barangnya yang dibeli itu yang selevel apa gitu. Yang Bapak bilang kan akhirnya kita bikin komunitas untuk diri kita sendiri, yang mana kita aid orang berdasarkan terhadap interestnya dia apa. Dan itu kan saya pelajari dari promosi di Instagram. Itu sih Pak, dan menurut saya masih itu sekarang yang ampuh gitu. Ya, kita punya pengalaman juga bahwa pada waktu kita sama-sama charter flight dengan travel-travel lain, terlihat sekali bagaimana kita bisa menjual 70% sendirian. Ya. Tentunya bukan cuma jaringan TX Travel, tapi konsorsiumnya. Dan juga bisa kelihatan bahwa kita mengandalkan micro promotion, kecil-kecil, sedangkan travel partner kita itu mengandalkan makro, mengandalkan pasang iklan yang mahal. Dan ternyata selama 1 tahun terlihat jelas bahwa kita sendiri bisa 70%, di pihak mereka itu 3 sampai 4 travel agent, karena kita 2 kali kerjasamanya dengan 2 kelompok yang berbeda, dan ternyata terbukti gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang adalah waktunya ikan kecil bergerak, menggerogoti ikan besar gitu ya. Pak Mamung, saya akan buka komen supaya bisa tanya-tanya kalau ada yang mau ya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu
Ibu Lili dari Sumba apa dari masih di Sumba apa masih udah di Surabaya nih? Oke, selamat pagi Ibu. Ada hal yang saya melihat lagi bahwa terjadi perubahan ya, perubahan bisnis travel dari yang besar sentris dulu itu adalah 10 travel agent menguasai 70%. Sekarang ini yang besar memang masih besar sekarang ini, tetapi akan terjadi switching. Kenapa? Yang besar ini akan dikepung terus oleh travel-travel kecil. Dan travel-travel kecil ini sangat agresif, sangat aktif, dan dibantu. Ini secara kebetulan, momentum. Dibantu oleh WA Group. Dibantu oleh komunitas. Travel besar mau punya komunitas seperti apa, agak sulit. Ya, agak sulit. Jadi, ini yang satu kesempatan. Ini Pak Samsul Nur. Pak Samsul nih, nanya, BC, broadcast yang bagus jam berapa Pak Mamung? Monggo, silahkan. BC yang bagus pada saat orang berangkat kerja, mereka lagi ada di mobil, kalau punya sopir mereka ngecek, gitu kan. Terus pada waktu makan siang, mau makan siang sudah ngeblas, jadi ketika mereka itu sedang jalan ke restoran, baru duduk pesan, mereka pasti lihat HP. Terus yang ketiga adalah lebih baik menjelang orang tidur. Kalau tidak mau pulang kerja, karena kalau pulang kerja kita tidak bisa prediksi orang pulang kerjanya jam berapa. Lebih baik pada waktu menjelang orang mau tidur. Itu kurang-kurang lebih kalau orang kota ya jam 9-an gitu. Nah, itu ngeblas. Itu orang mau tidur pasti pegang handphone, pasti ngelihat. Cuma ya harus siap untuk menjawab juga gitu. Saya ingat kenapa agen-agen kecil itu demikian agresif dan militan, karena mereka kerjanya 25 jam sehari, Pak. Ya, pada waktu menghandle mereka pertama kali mereka nanyanya itu nggak kenal waktu, nggak kenal hari gitu kan. Saya jam 11 sampai jam 12 malam kadang masih jawab WA, bangun tidur, kadang-kadang sholat subuh saya lihat ada WA masuk, ada jam 4 malah ngechat saya untuk nanya segala macam. Nah, itu sebelum adanya sistem ya, sebelum sistem kita bagi dengan mereka gitu. Tapi setelah adanya sistem, dan ketika mereka mengerti dan mereka bisa jualan kapanpun, nongkrong pun bisa jadi jualan gitu kan sekarang. Itu kalau tanya soal ngeblas jam berapa yang paling ampuh, pas waktu orang berangkat kerja, pas makan siang, sama orang mau tidur, itu yang paling ampuh. Tentu tidak usah bertubi-tubi, lebih baik satu produk. Jangan langsung nyebarin, jangan ngeblas satu produk, jangan ngeblas banyak produk dalam satu kali. Jangan, satu produk saja, dan kalau bisa jangan hanya gambar. Karena kalau gambar orang kadang nggak buka. Kalau bisa pakai caption. Jadi ngeblasnya ada gambar, ada caption. Karena orang nggak akan buka kalau hanya gambar saja. Caption ya itu mah tinggal latihan aja gitu kan. Tinggal dikasih tulis sebaris 3 baris dan jangan juga terlalu panjang. Itu sih Pak. Iya, menarik ya. Jadi sebenarnya kita itu dunia travel itu mengalami masa perubahan. Saya mulai di travel tahun 81 sampai tahun mungkin 89, 90, travel agent itu yang besar itu adalah tanpa saingan. Ya, jadi saya bisa mengatakan waktu dulu itu ada 2 travel yang sangat-sangat besar. Satu adalah tempat saya bekerja tahun 81 adalah namanya Viator, dan satu lagi adalah Musi Holiday. Jadi dua-duanya travel ini adalah luar biasa besarnya, sehingga kalau ditanya, 2 ini menguasai 90% pasar. Bayangkan ya, cuma berdua. Jadi kemana aja itu ikutnya adalah 2 travel ini. Sayang yang Musi Holiday adalah sudah tutup, kepemilikan daripada Viator pun sekarang sudah berpindah tangan. Tetapi pelajarannya adalah bahwa semakin ke sini, 2020, travel agent kecil punya kesempatan untuk
mengambil momentum, mengambil pasar daripada travel besar. Kenapa? Karena travel-travel kecil harus fokus kepada komunitas, lalu lingkungan, komunitas jalan-jalan, komunitas makan-makan, komunitas jalan pagi, komunitas apa. Ya sekarang mungkin masih di rumah saja gitu ya, tapi pasti dan saya yakin bahwa kita tidak akan di rumah terus gitu ya. Oke, promo jalan-jalan murah. Waduh, iya. Nah, Waduh. hal-hal yang seperti begini orang akan ngelihat, tetapi juga kembali kita harus konsisten gitu ya. Konsisten itu ada beberapa hal. Tadi pagi saya terharu mendapatkan membaca satu di WA komunitas. Ada satu belakangan saya baru tahu dia adalah seorang perempuan, seorang ibu. Dia mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan kirim produknya ke WA saya, nanti saya akan broadcast. Biasanya Bapak Ibu, teman-teman, kalau yang mau seperti begitu, paling punyanya 2.000, 3.000 follower, itu udah biasa. Dicatat Bapak Ibu, ini punya followernya 100.000. 100.000, dia cuma kasih satu syarat. Syaratnya jangan menjual produk yang sama dengan saya. Masuk akal. Masuk akal. Dia tidak mau produknya sama. Jualan baju, kalau nggak salah itu, sebentar ya, saya kaki kecil, Pak Mamung boleh catat, nanti minta diposting sama dia. Followernya 100.000, mengerikan gitu ya, mengerikan 100.000. Oke, ini ada yang tanya, Benuanta Tour, promo travel sekarang ini malah dibully saat corona, bagaimana menyikapinya? Gampang, jangan promo. Sekarang itu waktunya bukan promo untuk jalan-jalan dan lain sebagainya, jangan. Promonya apa? Promonya adalah keep in touch. Bagaimana mungkin kita sebarkan berita tentang bagaimana hidup sehat supaya tidak kena corona, begitu. Jangan, ayo jalan-jalan, murah meriah segala macam. Jelas dibully, iya. Setuju. Ini Melisa Utomo, kalau upload story, feed di IG, dan juga upload di WA status, apa waktu yang efektif? Juga sama Pak, jamnya seperti yang Bapak jelaskan. Pak Mamu, monggo. Kalau WA status itu kan ketika kita pasang jangka waktunya 24 jam, Bu. Nah, kalau Ibu pasang sesuai dengan jam yang saya tadi bilang, itu sebaiknya begitu juga, karena ketika baru kita pasang, orang itu lagi pegang handphone dan mereka cenderung untuk ngintip. Jadi, tapi kalau WA status itu kan berjalannya 24 jam. Ketika 24 jam mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi segera dipajang lagi. Jadi jangan sampai pasang WA status itu jangan pernah tidak pasang sama sekali. Karena itu berpengaruh terhadap kesempatan untuk dilihat orang. Kalau jamnya sama menurut saya. Jadi pasang ketika pagi, ketika siang, dan ketika menjelang orang mau tidur. Nah, itu mungkin jam 9 sih lebih efektif. Sama kalau cara masangnya. Karena ketika baru dipasang itu cenderung akan dilihat oleh orang ketika baru dipasang. Lalu jangan terlalu banyak sih kalau menurut saya. Kalau terlalu banyak orang tuh kadang ngelihatnya kan jalannya tuh jadi pelan. Jadi kelamaan gitu. Orang nggak suka biasanya ngelihat banyak-banyak. 3-4 itu menurut saya cukup. Betul, betul. Saya malahan menganjurkan kalau misalnya kita lagi promosi Hainan ya, Pak Mamu bikinin gambar Hainan lalu disebar. Nah, Bapak Ibu satu menerima langsung forward ya di broadcast, itu satu. Kedua, saya juga mau Bapak Ibu mulai menampilkan secara individu masing-masing. Mungkin ada yang explore di Hainan itu ada apa sih? Lihat programnya. Di programnya itu ada kemana sih? Apa Nansan ini? Mungkin gambar yang kami kirimkan cuma satu gitu ya. Pak Mamum kirim lalu captionnya satu, sudah. Nah,
Bapak Ibu lah yang harus mencari tahu ini ada apa dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Pada waktu orang bertanya, jangan cuma menjawab yang ada di gambar saja, tetapi kita juga menjadi seperti kamus berjalan. Nah, pelan-pelan setiap kali ada pertanyaan kita jawab. Pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Kira-kira kalau nanti mau tanya lagi, tanyanya ke siapa? Udah tahu kan? Nah, itu. Oke, Pak Mamum, kita memasuki menit-menit terakhir, masih ada sekitar 5 menit lagi. Kira-kira Pak Mamum ada apa namanya kata-kata yang penutup, ya, closing statement. Closing statement. Ya. Oke, teman-teman memang sekarang nggak usah ngapa-ngapain, saatnya sekarang itu untuk belajar dan mempersiapkan diri. Karena apa? Ketika musibah ini sudah selesai, kita tidak perlu prepare lagi. Karena apa? Udah siap, tinggal jalan. Gitu. Jadi kalau sekarang ya ngeblas tour itu ya benar-benar nggak usah gitu loh. Jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri, belajar lebih banyak, siap-siap aja gitu. Kalau misalnya siap-siap itu dari apa sih? Cari gambar yang bagus-bagus. Tur kemana sih yang bakalan... Tur itu kan bisa dibilang itu-itu saja. Cina, Korea, Jepang, Eropa gitu. Perbanyak gambar, stok gambar kita. Perbanyak, apa namanya, baca apa namanya... ya, itu menurut saya tetap sehat. Ya, percayalah bahwa ini akan berlalu dan travel akan lari lebih dulu, gitu maksudnya. Yes, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sebagai kata penutup dari saya adalah saya setiap pagi dari Senin sampai hari Sabtu jam 9 ada di channel ini, ada di Instagram ini. Saya ceritanya adalah tentang travel dan nanti hari Senin kita sudah sebentar ya, saya lihat Pak Edi, dia seorang pemilik dan dia seorang veteran di dalam dunia travel, udah kemana-mana dan beliau juga jago ya dari bikin insentif grup dan lain sebagainya. Lalu hari Selasa saya mengundang Pak Yongki, pemain inbound, teman lama waktu saya masih di Viator tahun 80-an. Jadi memang orang-orang yang eksis ini adalah yang tidak menyerah gitu ya, pantang menyerah. Saya juga mengundang Pak Husin dari Surabaya dengan sistem Dharma Wisatanya, itu juga online lokal yang tidak disupport oleh siapa-siapa. Lalu juga saya mengundang Ibu Ika dari Dream Cruise, saya juga mengundang asuransi dari Zuri, saya akan mengundang semua kalangan dari dunia pariwisata, termasuk juga nanti objek wisata, hotel. Kita mau dengarkan cerita pada waktu lagi sedang virus seperti ini, kita perlu perbanyak informasi supaya informasi positif, supaya kita menjadi mindsetnya positif. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti yang tadi datangnya adalah belakangan, ini ada rekamannya, 24 jam masih bisa direkam, masih bisa lihat rekamannya, dan kita juga lagi bikin YouTube ya, jadi semua yang di belakang-belakang itu semua bisa didengar juga di YouTube. Oke, terima kasih Pak Mamum, sampai ketemu lagi teman-teman.